Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan perkuliahan administrasi server, yaitu tentang tips keamanan server. Jadi sebelumnya saya sudah membagikan tips tentang email, browser, komputer klien itu sendiri. Sekarang tips di servernya seperti itu. Nah, jadi mengamankan server, khususnya Linux, itu sangat penting. Jadi untuk memproteksi data dan informasi dari tangan-tangan jahil. Jadi seorang admin server itu bertanggung jawab dalam keamanan servernya. Nah, tips yang pertama itu adalah enkripsi komunikasi data. Jadi ketika kita connect dengan server itu biasanya tidak di tempat langsung, bukan di ruang servernya. Jadi ada banyak cara seperti menggunakan putih, atau kalau FTP itu menggunakan ini FileZilla itu biasanya. Jadi selalu gunakan cara-cara seperti itu. Jadi putih itu ada ini isi SSH ini di putih, lalu di FileZilla ini ada SFTP seperti ini. Jadi gunakan cara-cara seperti itu. Jadi jangan meremote servernya tanpa software yang memiliki fitur enkripsi ini, atau bahasanya jangan telanjang itulah koneksinya, karena semua data yang dikirimkan melalui jaringan itu dapat dimonitor ya. Jadi kadang data yang kita kirimkan ke server atau server kirimkan ke kita itu dapat dimonitor oleh orang lain. Nah, enkripsi datanya sebisa mungkin. Lalu teknik lain ada kata kuncinya adalah ini GNUPG ini. Jadi si GNUPG ini kata kuncinya. Jadi ini adalah software yang dapat digunakan juga perangkat lunak si GNUPG ini untuk keamanan. Jadi seperti itu. Jadi dalam menenkripsi komunikasi data dengan server. Gitu. Tapi yang kita pakai seperti putih di kampus atau FileZilla dalam FTP kemarin itu sudah memiliki fitur enkripsi. Jumlah perangkat lunak seminimal mungkin. Jadi ini sama seperti yang di komputer klien tadi. Jadi hindari instalasi perangkat lunak yang tidak diperlukan untuk menghindari kelemahan bawaan. Jadi setiap perangkat lunak software itu punya bolongnya, punya bugnya masing-masing. Jadi semakin sedikit perangkat lunak yang terinstall itu juga semakin sedikit celah keamanan yang ada pada server. Saat menginstal perangkat lunak atau menghapus perangkat lunak itu gunakan package manager. Di CentOS ini ada YUM. Kalau di Ubuntu Debian itu ada apt, lalu ada yang lain itu ada dpkg seperti itu. Jadi untuk melihat package yang terdapat pada sistem, jadi melihatnya pakai ini, installnya pakai ini, hapusnya juga pakai ini. Jadi semuanya pakai ini. Satu layanan jaringan per sistem atau per VM, virtual machine. Jadi jangan jalankan layanan jalankan layanan jaringan yang berbeda pada server atau VM yang berbeda pula. Jadi semisal kita punya web, punya mail, punya FTP, itu jalankan pada server, atau kalau nggak punya banyak server ya pada VM yang berbeda. Ini implementasinya seperti kemarin menggunakan Proxmox. Jadi satu server yang besar kita pecah-pecah menjadi beberapa virtual machine yang lebih kecil, lalu per virtual machine itu diinstal layanannya sendiri-sendiri. Jadi dalam satu mesin di Proxmox dulu, lalu setelah di Proxmox itu baru diinstal webnya, web server, baru diinstal FTP segala macam. Jadi jangan satu mesin, satu sistem atau satu VM semuanya diobok-obok di sana. Ya, jadi webnya di sana juga, FTP-nya di sana juga, jangan. Nanti kalau satu jebol semua roboh kayak gitu. Jika semua layanan dipasang dalam satu server, maka saat server berhasil dibobol, seluruh layanan akan tumbang. Update kernel Linux
dan perangkat lunaknya. Jadi menerapkan patch keamanan merupakan bagian penting dalam menjaga server. Nah, patchnya siapa yang bikin? Nggak usah pusing-pusing. Patchnya ini sudah diupdate atau disediakan oleh developernya. Kalau Ubuntu punya Canonical, kalau CentOS punya Red Hat, seperti itu. Jadi semua pembaruan keamanan harus diterapkan sesegera mungkin. Ya. Nah, menerapkan ini caranya adalah ya gunakan package manager tadi. Cukup dengan yum update, yum upgrade, apt update, apt upgrade, dan teman-temannya. Jadi nggak susah. Nah, saat kita sudah menjalankan server, akan ada banyak akun atau banyak pengguna. Jadi pantau selalu akun dan password dari pengguna. Untuk menggunakan fitur ini, itu kata kuncinya adalah user add, user mod kalau tidak ada GUI-nya. Jadi menambahkan pengguna menggunakan user add, memodifikasi akun pengguna itu menggunakan user mod. Kayak gitu, pastikan pengguna itu memiliki password yang kuat. 8 karakter, campuran huruf dan angka, ada karakter khusus atau simbolnya kayak gitu. Yang paling penting ya passwordnya diingat oleh penggunanya. Nah, saat kita login, ya dimanapun kita login, ya hindari sebisa mungkin pakai root. Ya kadang ini terdengar aneh kan itu ya. Tapi apalagi remote login. Ya. Kalau remote login bukan login langsung di tempat yang sama dengan servernya, jadi kita menggunakan putih gitu misalnya. Nah, jangan remote login sebagai root ya, karena bisa saja di pertengahan jalan itu data kita disadap, ya sudah ya, penyadapnya bisa mengakses server kita sebagai root, ambiar sudah semua. Gunakan sudo saat diperlukan saja. Kalau tidak perlu sudo, ya pakai akun biasanya, user biasa. Nomor 7 itu ada keamanan fisik server. Ya, keamanan fisik itu keamanan perangkat kerasnya. Jadi konfigurasi pada BIOS, matikan boot dari perangkat eksternal. Kadang kita lupa. Ya, jadi bootnya hanya dari hard disk. Jadi matikan boot dari DVD, CD, USB segala macam. Nah, di grub ini gimana bacanya? Bootloader lah intinya. Jadi ketika masuk ke sistem operasi itu kan ada bootloadernya, ada pilihannya itu. Nah, itu tambahkan password. Ini kalau nggak salah bentar. Nah, ini ada passwordnya biasanya. Ini kan bukan server ya. Jadi bisa cari caranya, itu di bootloader itu bisa di password kok. Jadi ketika servernya pertama kali nyala harus masukkan password dulu. Nah, jika ada data-data penting banyak dokumen misalnya, itu letakkan di storage yang terpisah dalam artian bukan di disk yang sama dengan OS-nya. Nah, ini misalnya adalah server, file sistemnya diinstal di sini, CentOS-nya misalnya di sini, Ubuntu-nya diinstal di sini. Nah, ketika kita punya data yang banyak, letakkan dia di disk yang berbeda. Jadi hard disknya pisah. Hard disk untuk data itu pisah dengan hard disk sistem operasinya. Orang yang ingin mengakses server secara langsung harus melewati semacam pemeriksaan keamanan. Wah, ngeri. Jadi kalau ada orang yang datang ingin masuk ruang server, siapapun, itu harus melewati semacam pemeriksaan keamanan. Ini bisa dibicarakan atau diatur menyesuaikan dengan kondisi tempat servernya. Ini mirip seperti yang tadi, disable layanan yang tidak perlu. Kalau kata kuncinya di CentOS itu adalah service dan chk config. Kalau di Ubuntu adalah sistem CTL.
Nah, ini penjelasannya panjang, tidak saya tampilkan semua, itu ada di sumber ini di akhir. Jadi kalau mau baca lebih lanjut itu bisa cek nanti di linknya sudah saya kasih, atau kalau mau cari sendiri kata kuncinya adalah ini. Jadi di CentOS itu ada yang istilah service dan ini chk config. Kalau di Ubuntu server adalah sistem CTL. Jadi service ini adalah paket manager service-nya. Jadi disable-nya itu lewat service gitu maksudnya. Disable-nya itu lewat ini chk config, disable-nya itu lewat sistem CTL seperti itu. Nah, umumnya server itu berjalan dengan mode terminal saja, CLI, Command Line Interface saja. Nah, kadang walaupun sudah berjalan dengan mode CLI, masih server itu masih memiliki package yang namanya X-Windows. Windows di sini bukan sistem operasinya Microsoft, bukan ya. Jadi X-Windows itu adalah package untuk GUI. Nah, kalau sudah yakin servernya berjalan dengan mode CLI saja, hapus package X-Windows ini. Ini adalah tweaking, sedikit modifikasi gitu ya, pada kernel Linux. Jadi ini tweakingnya ini dilakukan di file /etc/sctl config ini. Jadi yang ditambahkan parameternya adalah ini, kayak gitu. Ini ada turn on, access shield, enable IP spoofing dan segala macam. Tinggal diikuti saja, bisa dicoba. Penjelasan mengenai ini sama seperti ini. Jadi penjelasannya cukup panjang, tidak saya bahas di sini. Itu bisa dibaca lebih lanjut di link yang sudah saya sediakan. Nah, ini pisahkan partisi seperti tadi. Kalau tadi ada pisahkan pisahkan data dari di sistem operasinya. Bisa juga saat menginstal, itu saat instalasi server, berikan partisi yang berbeda untuk ini /usr untuk menampung data user, /home, /var temporary dan segalanya dan sebagainya jika diperlukan. Kadang saat kita install itu kan bisa milih mau install ini home, ini var, mount partitionnya gitu ya. Misalnya saat menu install itu ada yang ini pilihannya dan segala macam gitu ya. Lalu biasanya ada swap kan gitu biasanya saat install server Linux. Jadi yang diinstal itu adalah ini, karena ini root, ini bacanya root. Ini gimana tulisnya ini? Ini adalah root gitu ya. Nah, lalu kita bikin satu partisi lagi, satu slash lagi gitu maksudnya, satu partisi lagi itu untuk home, jadi dibedakan. Lalu untuk var itu misalnya dibedakan, itu untuk usr, jadi dibedakan ya, partisinya beda. Jadi nanti di misalnya hard disknya adalah 500 GB, jadi nanti slashnya misalnya adalah 300 GB, lalu home itu bisa 100 GB, lalu si user ini bisa 100 GB. Jadi ini maksudnya bedakan partisinya untuk ketiga ini, atau yang lain juga menyesuaikan. Nah, kalau contohnya di laptop saya yang sekarang ini semuanya itu pada satu partisi, jadi cuma root saja,
root saja. Root ini mengambil keseluruhannya. Ini kira-kira ya, secara logical, secara perangkat lunak dibaca 468,2 giga. Kalau secara dagang ini harddisknya 500 giga. Korupsi. Kayak gitu. Jadi harusnya ini mount point-nya ini dibedakan. Jadi ada banyak, di bawahnya ada home, ada user segala macam untuk server. Kalau untuk klien seperti ini enggak masalah. Disable IPv6. Jadi jika tidak menggunakan IPv6 itu dinonaktifkan IPv6-nya. Nah, IPv6 ini urusan teknis, ada banyak tutorial internet. Ya, ini ada salah satu tutorial yang bisa digunakan. Mau pakai cara lain juga enggak masalah. Intinya kalau tidak pakai IPv6 masih pakai IPv4, itu IPv6-nya di disable aja. Monitor log yang mencurigakan. Jadi di server itu kita bisa memonitor log itu, catatan-catatan. Di sini ada log out. Nggak ada ya, bukan server. Jadi monitor log itu bisa menggunakan dua aplikasi, ada Logwatch namanya atau log check kayak gitu. Jadi diinstal aja, nanti kita bisa monitor log lewat dua aplikasi ini, salah satunya. Nah, lalu ada yang namanya Network Intrusion Detection System. Ini sebuah kata kunci, Intrusion Detection System atau IDS. Jadi sistem deteksi intrusi kayak gitu ya. Jadi IDS adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam dalam sistem atau jaringan. Jadi kita bisa memantau selain catatan dari sistem yang sedang berjalan, kita juga bisa memantau ada hal-hal apa saja yang kiranya mencurigakan dalam sistem atau jaringan kita. Nah, ini nama metodenya adalah IDS. Nah, itu bisa menggunakan perangkat lunak yang namanya Snort, salah satunya. Nah, jadi Snort itu adalah perangkat lunak yang menggunakan metode atau menggunakan teknik Network Intrusion Detection. Tutorialnya banyak. Tidak mungkin saya jadikan satu videonya dengan di sini. Jadi nanti kalau mau coba praktek saya akan buat videonya terpisah kayak gitu ya. Tapi sekedar informasi dulu, kalau tips keamanan server adalah kita bisa memantau hal-hal yang kiranya mencurigakan. Itu ada perangkat lunak yang namanya Snort. Nah, tips terakhir, kita sudah melakukan ke-14 tadi yang dibahas. Tips terakhir, tips yang ya cukup sakti gitu ya, adalah backup. Ya, sesakti-saktinya, sekuat-kuatnya kita mengamankan server, ya pasti ada celah yang kita lupakan, pasti ada trik-trik baru, trik serangan baru seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu kita harus sedia backup. Nah, backup itu dapat menggunakan R-Snapshot. Nah, jadi R-Snapshot ini adalah, ini saya buka aja. Jadi snapshot ini adalah sebuah perangkat lunak, ada versinya itu ya, ada developernya gitu ya, tapi dia bilangnya absolutely no warranty. Jadi ketika kita pakai ini tidak ada jaminan kalau perangkat lunak ini akan berhasil membackup server. Ini free kayak gitu ya.
Ini kita bisa download si rsnapshot. Jadi untuk distro apa kayak gitu. Di sini kita bisa lihat bagaimana cara installnya, bisa lewat GitHub segala macam. Ini juga ada link untuk tutorialnya si rsnapshot. Snapshot ini bisa remote backup. Jadi untuk menggunakannya kita tidak harus berada di lokasi yang sama dengan servernya kayak gitu. Jadi kita bisa backup jarak jauh. Nah, ini ada keuntungannya: bandwidth friendly, backup otomatis, mudah untuk restore, full backup, aman, database backup, dan satu lagi file system snapshot. Jadi untuk backup file sistemnya. Cara install, lalu konfigurasi, lalu konfigur snapshot. Ini konfigurasi untuk sistem operasinya. Lalu ini kita bisa atur mau setiap 3 bulan, setiap 6 jam, 7 hari, 4 bulan, 4 bulan, 4 minggu. Lalu kalau remote backup itu di backupnya disimpan di mana kayak itu, mau di var name atau di etc. Lalu ada ini masih schedule, bagaimana cara melihat backup. Ini cukup lengkap, bagaimana cara merestore backupnya, bagaimana cara mengecualikan file, jadi file itu nggak usah di backup kayak gitu. Jadi saya rasa tautan atau link ini cukup lengkap lah. Oke, kira-kira seperti itu tips keamanan server. Jadi tips ini masih yang umum sekali gitu ya, tidak terlalu banyak ngopreknya, lebih ke pengetahuan baru kulit-kulitnya aja ya. Kayak gitu ya. Jadi cukup lah, tapi cukup untuk sebagai gambaran bagaimana atau apa saja hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengamankan server. Jadi bukan berarti setelah servernya selesai diinstal bisa jalan lalu tidak ada hal lagi yang dilakukan. Jadi harus dijaga keamanannya. Ini kayaknya mahasiswanya udah kabur ini. Ya, oke, apa sekian dari saya, semoga bermanfaat.